Tapi di satu sisi Inzaghi tidak boleh melupakan rotasi. Inzaghi harus mulai memberikan menit bermain bagi pemain-pemain pelapis agar semakin bugar. Mengingat minggu depan kita akan melawan Udinese, lalu 3 hari kemudian kita akan menghadapi Porto. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Selamat memulai pekan yang baru, selamat berhari Senin. Cerewetan Inter hari ini mau preview singkat aja menjelang pertandingan melawan Sampdoria dini hari nanti. Kick off jam 2.45 waktu Indonesia bagian Barat. Kita cerewetin bareng ya teman-teman. Gua akan live di jam 2:30 waktu Indonesia bagian Barat. Prediksi line up menurut Sky Sport, dari lini belakang tidak ada kejutan. Onana tetap di bawah Mistar, lalu di depannya ada Bastoni, Acerbi, dan Skriniar. Ada sedikit perubahan di lini tengah dan di lini depan. Untuk lini tengah, Brozovic akan kembali masuk ke starting line up, bermain sejak awal setelah terakhir kali di Oktober 2022. Lalu untuk wingback kanan kita, menurut Sky Sport masih akan diisi oleh Darmian. Gue agak bingung nih, apa sih yang terjadi dengan Dumfries ya? Padahal di Piala Dunia kemarin menurut gue dia salah satu pemain Inter yang bermain cukup baik. Setidaknya dibandingkan dengan Lautaro, dibandingkan dengan Onana, Dumfries masih lebih baik lah di Piala Dunia kemarin. Tapi anehnya setelah selesai Piala Dunia, Dumfries malah kehilangan tempat di wingback kanan Inter. Berbanding kebalik dengan Lautaro yang di Piala Dunia mainnya ambyar, sekarang malah luar biasa on fire. Ada apa sih sebetulnya dengan Dumfries? Lalu di lini depan akan ada duet Lula, Lukaku, Lautaro Martinez. Simone Inzaghi ingin Lukaku dan Brozovic perlahan tapi pasti mendapatkan tambahan menit bermain, karena mulai minggu depan jadwal kita akan padat banget, mulai ada Liga Champion di midweek. Untuk itu Inzaghi ingin memastikan seluruh pemainnya siap tampil. Dengan kembalinya Brozovic, dari beberapa media di Italia mengatakan Inzaghi jadi memiliki banyak alternatif permainan. Salah satunya dalam sesi latihan Inzaghi mencoba double pivot, menduetkan Brozovic dan Calhanoglu. Atau ada opsi lainnya juga teman-teman. Menurut beberapa media, Inzaghi mencoba Brozovic dan Calhanoglu berganti-gantian mengisi posisi regista dalam satu permainan. Hal ini dilakukan agar lini tengah Inter tidak mudah ditebak. Kalau kita ingat ya teman-teman, zamannya Brozovic lagi vital-vitalnya di lini tengah Inter, semua tim yang menghadapi Inter pasti ngepres Brozovic, pasti ngurung Brozovic, dan Inter akan kebingungan. Nah sekarang Simone Inzaghi udah punya alternatif untuk mengcounter skema permainan lawan yang akan mengurung Brozovic, yaitu dengan memainkan Brozovic Calhanoglu sebagai double pivot barengan atau berganti-gantian mengisi posisi regista. Selain mencoba beberapa alternatif untuk posisi lini tengah, Inzaghi juga mencoba mendorong Mkhitaryan ke posisi penyerang selama sesi latihan, lebih tepatnya menjadi second striker mengisi posisi Korea, karena sampai saat ini kemungkinan besar Korea baru bisa tampil lagi di tanggal 10 Maret, masih sebulan lagi. Gue sih sangat menyambut baik ya ide-ide Inzaghi kalau dia mau bereksperimen dengan Mkhitaryan. Biar gimana pun juga lini depan kita butuh rotasi, dan Mkhitaryan adalah pemain serba bisa ya. Dalam karirnya dia nggak cuma sekali dua kali jadi penyerang lubang. Setidaknya menurut gue Mkhitaryan akan lebih baik lah dibandingkan Korea. Sedangkan untuk lini tengah dengan kembalinya Brozovic, lalu bisa diandalkannya Aslani dan Gagliardini ketika melawan tim-tim kecil, menurut gue sektor lini tengah kita relatif aman lah untuk rotasi. Nah di partai melawan Sampdoria nanti, walaupun di atas kertas kita unggul ya, mereka ada di peringkat 19, tapi masalahnya Inter kan suka aneh-aneh ketika menghadapi tim kecil. Ditambah lagi ada tekanan mental tersendiri untuk Inter karena tim-tim rival semuanya udah main. Napoli semalam menang meyakinkan atas Cremonese. Selain itu Milan dan Atalanta menang, poin mereka semakin dekat. Sedangkan Roma dan Lazio tertahan padahal mereka punya kesempatan menyalip Inter. Untuk itulah kemenangan lawan Sampdoria menjadi sangat amat penting untuk menjaga jarak poin, menjaga jarak dengan Napoli yang ada di atas kita maupun tim-tim yang ada di bawah kita. Terlebih kalau gue lihat dari papan klasemen, sepertinya persaingan ketat Serie A itu lebih ke posisi 2-4. Inter, Atalanta, Roma, Milan, Lazio poinnya berdekatan, belum ada yang aman. Partai melawan Sampdoria nanti ini sangat amat penting. Inzaghi harus memastikan 3 poin untuk menjaga jarak dengan Napoli dan memperlebar jarak dengan tim-tim yang ada di bawah. Tapi di satu sisi Inzaghi tidak boleh melupakan rotasi. Inzaghi harus mulai memberikan menit bermain bagi pemain-pemain pelapis agar semakin bugar. Mengingat minggu depan kita akan melawan Udinese, tim yang mengalahkan kita di fase pertama.
Lalu 3 hari kemudian kita akan menghadapi Porto. Ini super padat. Kalau gue lihat dari komposisi yang ada di babak kedua, mungkin kita akan memasukkan beberapa pemain pelapis, beberapa kombinasi yang berbeda. Seperti contoh di lini depan mungkin kita akan melihat duet Dzeko dan Mkhitaryan. Setidaknya Lukaku sudah pasti diganti, tidak mungkin main 90 menit. Lalu di lini tengah kemungkinan besar Gosens, Aslani dan Dumfries masuk. Brozovic tidak akan dipaksakan bermain 90 menit. Sedangkan di lini belakang trio Bastoni, Acerbi dan Skriniar mungkin akan bermain 90 menit. Jadi Dufray mungkin akan dapat kesempatan di partai minggu depan melawan Udinese. Dari sisi Sampdoria, biasanya mereka bermain dengan formasi 3-4-2-1, dan kalau dilihat dari komposisi pemain mereka, sebetulnya ini pemainnya bagus-bagus, pemain yang berpengalaman di Serie A. Contoh di lini depan ada Juricic dan Gabbiadini, ini pemain bagus. Lalu di lini tengah ada Thomas Rinkan, di lini belakang ada Jason Murillo, bahkan mantan pemain Inter, lalu kiper ada Audero. Padahal ini pemain yang bagus-bagus ya, tapi entah kenapa Sampdoria kok musim ini bisa ambiar banget. Top skor Sampdoria sejauh ini ada Gabbiadini dengan 4 gol, lalu Juricic dengan 2 gol. Lalu untuk top assist mereka ada Augello, fullback kiri, dan Thomas Rinkan yang bermain sebagai defensive midfielder. Oke, terakhir untuk cerewetin Inter hari ini, gua ingin cerewetin pemain muda kita yang dipinjemin ke Serie B, Mulattieri dan Esposito. Mereka sama-sama mencetak gol di Giornata ini. Mulattieri mencetak gol ke-7-nya musim ini, gokil, ketika Frosinone membantai Cittadella 3-0. Sementara Esposito yang baru aja pindah ke Bari di pertengahan musim ini, di Januari yang lalu, mencetak gol keduanya untuk Bari. Berarti si Esposito ini 2 pertandingan 2 gol. Esposito memang dari sisi teknis sangat menjanjikan. Kalau concernnya dia lebih ke arah attitude. Dia selalu aja ada masalah dengan pemain atau pelatih di klub yang dia bela. Yang menarik dari gol Esposito ini adalah dia dapat assist dari Ruben Bota, mantan pemain Inter asal Argentina. Kidal dulu digadang-gadang menjadi pemain muda potensial, tapi malah ambiar nih sekarang main di Serie B. Oke deh teman-teman, sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini. Silakan prediksinya untuk partai Sampdoria melawan Inter dini hari nanti. Menurut teman-teman, apakah Brozovic akan cetak assist dan Lukaku mencetak gol? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.